Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nadi Rizky Salsabila, Andi Lutfiana, Azharo Kotrunada, Narafia Romadona, dan Rinjani Eka Pratiwi. Di sini kami akan presentasikan hasil penulisan proposal intervensi pangan dengan judul Pengaruh Pemberian Intervensi Pangan Outbar with Sweet Potatoes pada kadar gula darah dewasa di wilayah Jakarta Timur. Selanjutnya itu bab 1, yang pertama adalah latar belakang. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi hormon insulin atau karena penggunaan yang tidak efektif dari produksi insulin tersebut. Hal ini ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Salah satu cemilan sehat yang aman untuk penderita diabetes adalah ubi ungu. Masyarakat di Indonesia tidak asing dengan ubi jalar ungu dan sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok. Ubi jalar juga mengandung serat pangan berupa serat larut dan tak larut yang dapat menyerap kelebihan lemak atau kolesterol dalam darah. Komponen-komponen nutrisi tersebut mendukung pemanfaatan ubi jalar ungu sebagai diversifikasi pangan guna mengurangi ketergantungan terigu. Salah satu kandungan dalam ubi ungu adalah antosianin, yang mana mengandung antioksidan tinggi dengan khasiat mampu mencegah terjadinya resistensi insulin dan terjadinya komplikasi stres oksidatif pada penderita diabetes mellitus. Oleh karena itu, pembuatan snack bar yang dibuat merupakan salah satu langkah awal untuk membantu penderita diabetes dalam mengatasi asupan makanannya dengan cara memodifikasi makanan baru. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Apakah pemberian intervensi pangan berupa outbar with sweet potatoes dapat mempengaruhi kadar darah pada dewasa diabetes? Lalu untuk tujuannya itu ada dua. Yang pertama tujuan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian intervensi pangan berupa outbar with sweet potatoes terhadap kadar gula darah pada dewasa diabetes. Lalu untuk tujuan khususnya yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberian intervensi kepada penderita diabetes di wilayah Jakarta Timur. Yang kedua, untuk mengetahui perubahan kadar darah setelah pemberian intervensi pangan berupa outbar with sweet potatoes. Yang ketiga, untuk melihat kadar gula darah yang dapat terpengaruh setelah pemberian intervensi. Untuk selanjutnya ada hipotesis HO itu pemberian intervensi pangan outbar with sweet potatoes tidak mempengaruhi kadar darah pada dewasa diabetes. Untuk H1-nya itu pemberian intervensi pangan outbar with sweet potatoes mempengaruhi kadar gula darah pada dewasa diabetes. Lalu untuk bab 2-nya yaitu ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada diabetes mellitus. Ada klasifikasi diabetes mellitus dan batas kadar gula darah. Yang kedua dewasa, terdiri dari kelompok usia dewasa. Yang ketiga ada oat yaitu gandum utuh. Yang keempat ada ubi jalar ungu, terdiri dari tepung ubi jalar ungu dan kandungan gizi. Tepung ubi jalar ungu. Yang kelima ada snack bar, terdiri dari nilai gizi, outbar with sweet potatoes dan cara pembuatan outbar with sweet potatoes. Yang keenam ada penelitian terkait, dan terakhir ada kerangka pemikiran. Penelitian terkait terdiri dari 5 penelitian. Yang pertama yaitu berjudul snack bar berbahan dasar ubi ungu dan kacang merah sebagai alternatif selingan penderita diabetes mellitus. Yang kedua berjudul snack bar cemilan sehat rendah indeks glikemik sebagai alternatif pencegahan penderita diabetes. Yang ketiga zat antosianin pada ubi jalar ungu terhadap diabetes mellitus. Yang keempat pemanfaatan substitusi tepung ubi ungu pada pembuatan purple dimsum sebagai frozen food. Yang kelima, oatmeal cookies sebagai pengganti makanan selingan untuk penderita diet rendah kalori. Kerangka pemikiran seperti yang bisa dilihat pada gambar, pemberian intervensi pangan outbar with sweet potato merujuk kepada kadar gula darah sebelum pemberian PMT dan kadar gula darah sesudah pemberian PMT. Selanjutnya ada bab 3 yaitu metodologi. Yang pertama itu ada waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan kegiatan intervensi pangan dilakukan pada tanggal 1 September sampai 1 November 2023 di wilayah Jakarta Timur. Intervensi akan diberikan sebanyak 4 kali dalam 1 minggu, yaitu pada hari Senin, Selasa, dan Sabtu Minggu. Yang kedua, alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah Easy Touch GCU, Easy Touch Glucose Strip, Blood Lancet, lancing device, oven, spatula, wadah, baking paper, saringan, balon whisk, kompor, loyang, sendok, dan wajan. Yang ketiga, jenis dan cara pengumpulan data. Yang pertama itu ada identifikasi responden. Yang kedua, asupan gula per hari.
Lalu yang ketiga ada pengecekan kadar gula darah. Selanjutnya yang keempat ada tahapan penelitian. Tahapan penelitian yang pertama adalah pembuatan oat bar with sweet potato yang terbuat dari tepung ubi ungu, oat, telur, gula jagung, margarin, susu, garam, perisa vanili, dan dry raisin yang kemudian melalui proses pencetakan dan pemanggangan. Lalu selanjutnya tahap kedua yaitu pemeriksaan kadar gula darah dari subjek dengan Easy Touch GCU sebelum dilakukannya intervensi. Lalu setelah pengecekan kadar gula darah dilakukan recall asupan subjek selama 3 hari yang tidak berurutan untuk melihat asupan gula dari subjek tersebut. Dan yang terakhir pelaksanaan intervensi. Intervensi diberikan sebanyak 4 kali dalam 1 minggu, yakni hari Senin, Selasa, dan Sabtu Minggu dengan takaran pemberian sebanyak 5 keping oat bar yang dibungkus dengan standing pouch ukuran 35 gram per keping. Lalu pemeriksaan kadar gula darah subjek selanjutnya dilakukan setelah pemberian intervensi untuk melihat adanya efektivitas dari intervensi yang diberikan. Selanjutnya ada jumlah sampel. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah minimal 10 orang dewasa dengan latar belakang penyakit diabetes di wilayah Jakarta Timur. Yang kedua ada kriteria inkulasi dan eksekusi. Kriterianya itu yang eksekusi yang pertama ada subjek penelitian penderita diabetes atau mempunyai penyakit lain. Yang kedua ada subjek penelitian sedang dalam keadaan tidak dapat memakan makanan selain yang direkomendasikan oleh dokter atau keluarga. Yang ketiga ada memiliki pantangan makanan. Selanjutnya ada kriteria inklusi. Yang pertama, identitas dewasa dengan usia 18 tahun ke atas, dewasa penderita diabetes. Yang ketiga bersedia menjadi subjek dalam penelitian. Yang empat, tidak memiliki pantangan makanan. Pengolahan dan analisa data. Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara memasukkan data ke dalam Microsoft Excel, kemudian dibentuk pengkodean untuk memasukkan data ke SPSS VS25. Yang pertama, data identitas responden di data ke dalam Microsoft Excel, kemudian diolah dengan SPSS. Yang kedua, data asupan yang diperoleh dilakukan dengan pengecekan ke dalam NutriSurvey setelah asupan gula didapat, kemudian diolah dengan SPSS. Yang ketiga, kadar gula darah yang diperoleh akan diolah dan dianalisa dengan SPSS. Selanjutnya ada analisis data yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu analisis univariat dan analisis bivariat. Analisis univariat dilakukan untuk menggambarkan identitas subjek, sedangkan analisa bivariat dilakukan untuk menguji hipotesis. Kemudian terdapat uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov. Jika hasil menunjukkan terdistribusi normal, maka dilakukan uji T dengan variat simple test untuk menganalisis data kadar gula darah. Daftar pusaka yang kelompok kami cari. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.